tenda yang sudah disiapkan oleh DPP Paroki dengan urutan suling genap. Ya, suling genap ambil posisi. Bapak Uskup menuju tenda yang sudah disiapkan. Lalu Pak kami umat Paroki Wolofeo secara keseluruhan sudah sangat merindukan kehadiran Bapak Uskup di tempat ini di Paroki Wolofeo, karena yang mulia Bapak Uskup ini juga merupakan mantan pastor Paroki Wolofeo. Memang kalau di zaman atau saat Bapak Uskup di sini ada banyak hal yang dialami. Kita sudah bisa pakai mobil, sudah bisa pakai motor. Kalau dulu waktu Bapak Uskup di sini jalan kaki. Nah, jalan kaki mengelilingi seluruh wilayah Paroki Wolofeo. Ya. Dan untuk saat ini perlu kami sampaikan, kita yang Bapak kami sangat cinta Bapak Uskup, sehingga walaupun dalam posisi hujan lebat dari tadi, kami masih bertahan. Pasukan merah ini baju basah semua. Mama-mama Santana, iya, luar biasa buat pasukan merah, mama-mama Santana. Nanti sebentar harapan kami juga kita bersama-sama dengan yang mulia Bapak Uskup bersama rombongan. Saat ini mungkin kita bisa duduk-duduk, cerita-cerita sambil menunggu ibu-ibu bagian belakang mempersiapkan. Masih harus berjalan kaki, tapi seperti tadi Eko Gendang itu tetap menyertai dari bawah buku. Waktu itu jalannya bukan ambil jalan yang sekarang, dia sebelah kiri, sebelah kanan. Diterima, kemudian pelayan Ekaristi. Kebetulan Romo Datus sudah ada duluan di sini. Dia sebagai pastor rekan di Lekebai, tapi setelah dari tahun 91 kami ditariskan 91, Romo Datus langsung di Lekebai, saya di Santo Yosef Maubere. Tapi rupanya akhir 91 Romo Datus tinggal sendiri di sini bersama Kloster Waktu Lava. Kemudian dengan rumah yang di atas masih tetap ada sekarang ini. Dia menerima saya tahun 93, bulan itu saya masih ingat minggu terakhir. Orang Minggu Putih diterima di Paroki Wolofeo ini. Dan kemudian bulan Mei-nya Romo Datus tinggalkan saya sendirian. Saya datang pertama tinggal di atas ini, ya sebagaimana biasa paroki ini ketika masih ada Pater John Prior, dia masih, tapi kemudian Pater John Prior sering kali harus meninggal lampu yang dari listrik, dari surya, matahari, solare. Jadi lumayan malam hari masih sedikit, tapi air bertahan sekali. Tapi yang menggembirakan saya itu selain bahwa tinggal sendirian juga ada itu alat komunikasi yang namanya HT. Jadi kita bisa berkomunikasi dengan mereka di Maumere, dengan mereka di tempat yang lain. Bahkan kalau saya
praktek pastoral menuju sampai Paipenga, Rejo, kita bisa omong dengan orang di Makassar dan sebagainya. Menggembirakan sekali. Baik, kemudian bulan Oktober tahun 93 Romo Domi datang dan kami dua bersama di sini. Dan saya masih ingat kalau kami harus keliling ini ke Wolopeo ini harus jalan kaki. Jadi kalau saya mulai bergerak ke arah Oma, itu berarti 2 minggu baru saya masuk kembali ke sini. Itu jalan saya kalau keliling untuk persiapan Natal atau Paskah. Saya mulai turun dari ini ke Wolomari sana, naik ke RW 3, Paipenga, Rejo, kemudian terus ke Loka-Roka, Loka-Roka saya turun ke Wolowajo, Wolowajo kemudian sedikit ke Nanti, kemudian masuk ke Bunga, Kajubue, Bunga. Di situ istirahat sebentar, di Bunga, dari Bunga itu kemudian sedikit ke Ratu Gili, pergi lihat mereka di sana. Dan kembali mulai mendaki ke Wapa, ke Tunaka dan pergi mereka, Woloria. Akhirnya harus masuk menuju Pratewito ke Tubumuri. Tubumuri saya dari situ harus dari situ ke turun ke bawah, Wololoso, ya, Wololoso. Masuk ke Peroki langsung naik kembali ke Warundari ke atas untuk turun buat persiapan. Itu selama 2 minggu. Dan kalau pulang ke sini, kumisut itu aturan lagi. Tapi begitu kita menikmati. Di tempat selama di stasi atau di lingkungan itu kami hampir 2 hari. Dan kadang-kadang kami diterima dengan gembira walaupun serba kekurangan. Saya pernah 1 kali di sekitar mana, Rejo, Paipenga, kami harus kadang-kadang makan hanya dengan nasi dan garam atau dengan kelapa yang dikukur. Jadi kami harus jalan keliling terus. Setelah dari situ, kalau saya putar ke arah barat ke Masebewa, itu saya harus turun mulai pertama ke Detupia, Ratelolo, naik menuju Watu Kubi, Watu Bolonia, turun ke Kopojoro, Upau, Serelanu, Upau, kemudian Dewu naik ke Watu Resa. Dari Watu Resa baru masuk ke Masebewa, kembali lewat Watu Leke dan kembali ke sini. Itu gembira sekali itu selama. Dan saya, imamat saya mendapat kekayaan yang luar biasa ketika saya melayani di Wolopeo ini. Saya mengerti apa artinya kebangsaan. Saya mengerti apa artinya rumah tidak ada. Saya mengerti apa artinya makanan tidak ada. Saya mengerti apa artinya rasa solider dengan sesama, dengan umat. Bagaimana kita akhirnya membentuk hati dan perasaan saya, selain kita pikiran dan sebagainya, tapi yang paling penting membentuk perasaan hati untuk bisa berbagi, bisa merasakan penderitaan sesama. Itu saya belajar banyak dari di Wolopeo. Ketika saya turun kembali ke kota tahun 97, jadi saya di sini 93 sampai 95, dan kemudian saya kembali ke Santi Yosef Momere 95 sampai 97 mulai dengan pembangunan macam-macam. Saya masih ingat waktu itu saya dipilih sebagai koordinator wilayah penanggulangan bencana. Saya kembali ke Momere, pertama yang saya ingat saya buat 1 rumah, yaitu rumah bakti rumah ini. Saya ingat waktu kami di atas itu bersengsara, kadang-kadang kalau musim angin atau hujan itu air masuk dari belakang. Akhirnya kebetulan ada 1 proyek yang harus diberikan kepada yang lain. Saya tidak mau buka rahasia. Akhirnya saya alihkan, pindahkan ke Wolopeo. Dan Romo Domi menjadi pastor proki di sini. Saya minta bilang yang 1 ini kita lanjutkan. Jadi kebetulan dia bisa umat di sini dan membangun itu paroki pastoran ini. Begitupun juga dengan yang lain-lain. Kemudian dalam tahun 95 kembali ke Santi Yosef, 97 sampai 97 kita bangun kembali pastoran dan sebagainya di Santi Yosef. 97 saya pergi belajar di Roma dan pulangnya 2001 langsung ke Rita Piren sampai dengan 2016. Tapi itu dari pengalaman pastoral, pengalaman di paroki itu sangat
menjelaskan adik-adik yang mau menjadi imam. Bagaimana membentuk, selain pembentukan intelektual juga penting, tapi pembentukan hati nurani, pembentukan manusia itu yang sangat penting. Bagaimana berempati, bagaimana merasakan penderitaan terhadap sesama, dan kemudian bukan hanya merasakan, tapi kemudian harus memutuskan untuk membantu dengan aksi-aksi nyata. Jadi bukan hanya omong-omong saja. Jadi sehingga bagaimana saya mengalami perjalanan panggilan saya sebagai imam itu, saya mengalami dua paroki ya, paroki Wolopeo dan paroki Santo Yosef. Setelah ditabiskan jadi imam 91, saya di paroki Santo Yosef. Bisa itu kan paroki kota, jadi segala sesuatu serba enak, serba indah. Tapi ketika datang ke sini, saya baru tahu bahwa ini yang menjadi pastor yang sesungguhnya itu dia. Ya, bagaimana kita bukan hanya menyelesaikan soal bagaimana diri saya sebagai seorang uskup, ya, dan karena itu saya pasti tidak akan pernah melupakan hal-hal yang sangat menggembirakan ini, dan saya selalu bersama dengan teman-teman imam, dan juga seringkali melalui, tidak terlalu banyak melalui kata-kata, tapi melalui apa yang adik-adik dari diakon melihat bagaimana kita bersama umat, dan itu menjadi contoh yang baik untuk kita berpastoral sebagai seorang imam. Mudah-mudahan ya, jadi tidak usah ada kata-kata yang lebih banyak lagi untuk bercerita, tapi melihat bagaimana kita ada bersama dengan umat, dan kita melakukan apa yang menjadi kewajiban kita bersama umat. Akhirnya terima kasih banyak. Kita akan bertemu besok di Poma. Ya, saya menentukan atau di Poma itu secara spontan waktu menabiskan mereka menjadi diakon. Saya lihat itu ada sebagian banyak umat dari Poma yang hadir dalam kegiatan itu. Bayangkan, saya membayangkan sekian banyak umat, nanti kalau tabisan imam, apakah mereka sudah datang lagi ke sini? Dasar menggunakan lagi kendaraan dan sebagainya. Kenapa tidak kami ini yang sedikit harus berjuang untuk ke gunung atau ke Poma sana? Akhirnya secara itu saya menyampaikan, oke, kehabisan yang mengharapkan kita akan kehabisan imam nanti di Bunga di stasiun Poma. Ya, akhirnya kok bisa menjadi kenyataan itu seperti itu. Karena saya tahu kesulitan yang cukup besar itu di Poma, di Bunga. Ada sekian banyak hal, tapi saya yakin kita semua, oh ya, Roy bisa datang dari Roy ini, Romo baik kami waktu di meja makan. Banyak keputusan untuk dalam pembicaraan pada saat tabisan diakon, dan kemudian saya minta kesediaan Romo Pastor Paroki, kemudian pimpinan kongregasi, Pak Rosario dan teman-teman yang lain, bahwa kita nanti untuk tabisan kita buat di Poma. Mereka setuju, tapi saya mengharapkan bahwa putusan kami ini cukup mengembirakan umat Paroki Wolopeo, istimewa Administrasi Poma. Jangan menganggap ini sebagai beban yang berat saya. Kita makan apa yang ada, dan kita terjadi apa yang ada, karena saya sudah mengalami bagaimana penderitaan kita di sini. Jadi apa yang ada pasti kami akan terima dengan lapang dada. Ya. Oke, terima kasih banyak untuk Wolopeo, tidak apa-apa, Wolopeo. Nanti awal Wolopeo, tutup Wolopeo. Iya. Iya, silakan. Baik, selamat siang untuk kita semua. Kenalkan nama saya, atau tidak usah sebut nama ya. Nama saya Diakon Carlos. Kalau dulu di sini masih disapa Frater. Saya top di Paroki Wolopeo itu hanya 2 bulan. Dari bulan Agustus sampai bulan Oktober. Saya ingat baik, saya masuk di Paroki Wolopeo itu tanggal 16 Agustus. Saya meninggalkan Paroki Wolopeo tanggal 20 Oktober. Setelah saya pulang dari Loka-Loka, saya langsung berpisah dan saya pindah ke Palue.
Wolofeo. Saya bilang Wolofeo. Ya baik, sekali lagi selamat siang untuk kita semua. Jadi Bapak Uskup bilang tadi tidak usah ngomong banyak ya. Cukup perkenalkan diri. Ya baik, saya Diakon Ferdi dan saya berasal dari Manggarai. Ya. Baik, selamat siang semuanya. Selamat siang Bapak Uskup. Nama lengkap saya Diakon Carolus Bale. Saya berasal dari Saga, Detsoko, Ende, dan saya lahir besar di Kupang. Nah, sekian, terima kasih. Baik, yang terkasih Bapak Uskup, para Romo, dan juga para frater, Bapak Mama semua. Saya Diakon Arinando, biasa dipanggil Nando. Dulu saya top di paroki Renya Rosari Halehibi, dan praktek diakonatnya itu di paroki Vincentius Apollo Fiondari. Leku atau Manggarai Barat ini. Saya masih ingat saya datang pertama hari pertama di Fiondari, saya tanya satu mama langsung makan kok? Mama itu dengan polos katakan, "Lae diakon." Saya langsung diam, masuk kamar, saya bilang, "Ini kali pertama." Ya, tapi tidak apa-apa, ada banyak hal yang saya pelajari luar biasa. Ya. Terima kasih banyak untuk penerimaan dari Bapak Mama semua. Ini yang terkasih, luar biasa. Selamat siang. Baik, selamat siang untuk kita semua. Ini ame AJKE Tuka Balai Sawe. Baik, saya nama panggil Diakon Erik dan semua orang di sini pasti kenal saya. Lalu saya waktu fraternya top di Ruteng di SMK Swakas Ruteng, lalu praktek dekonat di Proki Renya Sri Halehibi bersama Romotas. Terima kasih.